Indonesia. Salam besuk sehat. Besuk zona hijau. Agenda Senin malam, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Sosialisasi penetapan panitia Pilkades Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk, Probolinggo, Indonesia. Dihadiri oleh Puja Kurniawan Camat Besuk, AKP Taufik Kapolsek Besuk, Babinsa dan Babin Kaptipmas, Haji Didik Mustadi PJ Kades Besuk Agung, Hajah Nur Azizah anggota DPRD Probolinggo, Haji Abu Bakar Ketua MUI Kecamatan Besuk, BPD, RT, RW, dan segenap perangkat desa sekecamatan Besuk. Reporter, Mausun Staf Kasubag Perencanaan Kecamatan Besuk. To channel Kecamatan Besuk News TV, monggo like, subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dukungan Anda kepada channel Kecamatan Besuk News TV, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Wah, ada benar banget. Ayo Bapak. Oke. Makan dulu. Makan sih. Makan dulu. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like, subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dukungan Anda kepada channel Kecamatan Besuk News TV, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Di Polsek Besuk maupun Koramil Besuk yang saya hormati PJ Kepala Desa Besuk Agung beserta sekretaris dan perangkat desa beserta didampingi istri tercinta Ibu Hajah Nur Azizah yang sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati pula Ketua Badan Permusuhan Desa Besuk Agung beserta segenap kelembagaan desa, ada LKD, LPP, Karang Taruna, para kader, baik kader PKK maupun kader Posyandu, rekan-rekan RW, RT, segenap hadirin undangan yang berbahagia. Izinkanlah di kesempatan yang penuh berbahagia ini saya mengajak semuanya yang hadir untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bersama bisa hadir untuk memenuhi undangan dari PJ Kepala Desa maupun BPD yang dikemas dalam rangkaian acara sosialisasi Peraturan Bupati 58 tahun 2021 yang merupakan perubahan atau pengganti dari Peraturan Bupati nomor 1 2021 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan juga perhentian kepala desa di Kabupaten Probolinggo.
dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, memberikan kesehatan, semangat pada kita semua sampai nanti pelaksanaan Pilkades paripurna diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan kita dengar bersama Ketua BPD telah menetapkan 7 sebagai 3 pengurus inti, 4 anggota. Kalau misalkan ada pertanyaan kenapa kok harus 7 Pak Camat, juga dalam peraturan Bupati bila mana DP4 ini istilahnya DPP, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan untuk Desa Besuk Agung sementara ini sejumlah 2.292, sehingga penjelasan dalam Pergub bila mana jumlah pemilih antara atau kurang dari 2.000 itu jumlah kepanitiaannya 5 orang. 2001 sampai 3.000 jumlah kepanitiaannya 7 orang. Oleh karena itu untuk Desa Besuk Agung karena DP4 sementara ini terjumlah tadi yang saya sampaikan 2.292, kepanitiaannya terdiri dari 7 orang, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 anggota. Di mana di 7 orang itu juga dituangkan dalam Pergub 1 orang ada keterwakilan perempuan, lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, DP4 ini yang sejumlah 2.292 sifatnya sementara. Oleh karena itu kami mengajak kepada jajaran yang hadir pada malam hari ini, bila mana pada saat tanggal pemungutan suara yang insya Allah dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 ada remaja yang sudah menginjak usia 17, silahkan direkap dan dilakukan perekaman untuk bisa mendapatkan identitas kartu tanda penduduk. Ya, oleh karena itu monggo nanti mungkin dari teman-teman perangkat desa cek dan dicek kembali kira-kira mulai hari ini tanggal 25 Oktober ini sampai nanti menjelang pemungutan suara tanggal 17 Februari ada anak-anak kita, ada saudara kita yang sudah 17 tahun segera untuk dilakukan perekaman di kantor kecamatan, sehingga nanti pada saat tanggal 17 remaja atau anak kita itu sudah memiliki hak memilih siapa yang nantinya akan dijadikan bakal calon menjadi calon. Untuk pendaftaran, karena memang dinamika di Kabupaten Probolinggo ada aspirasi lewat masyarakat pada hari Senin kemarin di depan gedung kantor Bupati di Peraksaan untuk meminta informasi kejelasan terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi desa ini, dan sekarang dipimpin oleh seorang PLT pelaksana tugas Bupati, sehingga tidak sewaktu-waktu PLT ini bisa menandatangani suatu peraturan, sehingga harus dikonsultasikan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan juga ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Alhamdulillah 2 hari dikawal, hari Rabunya setelah hari Seninnya ada aspirasi masyarakat lewat suatu demo ditandatangani, sehingga hari Kamis kemarin Panitia Kabupaten telah melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait Pergub perubahan, yaitu Pergub nomor 58 yang tadi saya sampaikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kalau Pergub, regulasi, aturan bisa kita pelajari. Intinya malam ini sudah ditetapkan dan dibentuk kepanitiaan. Insya Allah panitia nanti akan dibintek oleh panitia kabupaten di kantor Pemda.
Insya Allah salinan perbuk, karena yang asli ini kan harus di lembar negarakan, harus disimpan di bagian hukum, sehingga yang di share, yang dikirim ke camat, ke BPD, ke PJ itu adalah salinannya, dan isinya sama dengan perbuk yang aslinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada panitia yang barusan ditetapkan. Mudah-mudahan panjenengan amanah dalam melaksanakan tugas, karena saya yakin panjenengan adalah orang-orang pilihan dari semua masyarakat Besuk Agung dan bisa dan mampu mensukseskan pelaksanaan Pilkades di Desa Besuk Agung. Selain itu, kami memohon dan mengharapkan jaga netralitas, bersikaplah secara profesional, dan jaga kekompakan dan kebersamaan kepanitiaan yang telah terbentuk. Insya Allah pengalaman pelaksanaan Pilkades yang sebelumnya yang ada suatu riak-riak atau dinamika, insya Allah tidak akan terjadi bila mana kita sudah menerapkan prinsip-prinsip menjadi seorang panitia pemilihan. Tahapan Pilkades ini adalah sudah penundaan yang kedua. Setelah kepala desa yang dimisioner kemarin berhenti menjadi kepala desa pada saat tanggal 9 September 2021, dan tanggal 10-nya kami atas delegasi dari Bupati Probolinggo melantik penjabat kepala desa dari kalangan pegawai sipil, karena memang persyaratan seorang PJ itu harus diusulkan dan diputuskan dari seorang ASN yang notabene tidak memiliki jabatan, sehingga alhamdulillah disetujui beliau Pak Haji Mustadi menjadi PJ kepala desa di Desa Besuk Agung ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekilas nanti akan kami sampaikan kenapa ada perubahan Pak Camat, apa yang membedakan antara Pergub 1 maupun dengan Pergub 58 tahun 2021. Tentunya tahapan-tahapan dari tahapan ini dan panitia yang ditetapkan barusan ini tidak akan bekerja maksimal atau tidak tuntas sampai pelaksanaan pemungutan suara bila mana status atau level untuk Kabupaten Probolinggo masih level 3. Apa di level 3 Pak Camat? Level di mana keadaan atau kondisi wilayah itu masih tidak diperkenankan untuk melakukan segala aktivitas yang masih mengandung kerumunan masyarakat. Kenapa Pak Camat? Yang pertama ada 4 indikator. Yang pertama, karena memang persentase masyarakat yang terkena COVID ini masih tinggi, dan alhamdulillah sampai malam hari ini data yang dari Dinas Kesehatan secara keseluruhan Kabupaten Probolinggo yang terkonfirm virus corona tinggal 12 orang, dan alhamdulillah tidak terjadi di Kecamatan Besuk. Yang kedua, persentase kondisi warga masyarakat yang masih dirawat di rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID, alhamdulillah kita juga rendah, tidak ada lebih dari 10 orang yang dirawat di rumah sakit rujukan virus corona. Yang ketiga, ini yang menjadi penyebab kenapa Kabupaten Probolinggo masih dalam level 3. Yang ketiga adalah persentase capaian vaksin masyarakat Kabupaten Probolinggo masih rendah, dalam artian sampai saat ini memang sudah 50%. Cuman untuk dosis pertama dan dosis kedua tidak mencapai 50%. Oleh karena itu perlu kami informasikan juga, karena saat ini kegiatannya dilaksanakan di Desa Besuk Agung. Kondisi Desa Besuk Agung sendiri
untuk dosis pertama itu masih 43 sekian persen yang sudah vaksin pertama, sedangkan yang sudah tervaksin 1 dan 2 itu 16% sekian, 16, sekian persen, masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kartu vaksin memang tidak menjadi persyaratan untuk pemungutan suara, tapi untuk menaikkan level 3 menjadi level 2 dan 1, karena yang direkomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini adalah level 2 dan 1, ayo kita tingkatkan persentasenya sehingga penetapan kepanitiaan kepala desa pemilih panitia pemilih desa ini bisa melaksanakan tugasnya sampai paripurna nanti bila mana kita sudah level 2 dan level 1. Ya, bedanya kartu tidak wajib sebagai persyaratan, tapi untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Probolinggo itu harus levelnya sudah 1 dan 2. Kalau sudah level 1 2, insya Allah ini akan lanjut dan tidak ada penundaannya lagi. Kalau sudah nawaitu kita melakukan tahapan demi tahapan, insya Allah nanti siapapun kepala desa yang terpilih adalah kepala desa masyarakat Besuk Agung secara keseluruhan, bukan kepala desa orang perseorangan atau untuk pendukung saja. Itu salam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Mungkin Pak Kapolsek ada tambahan. Saya secara pribadi dan secara kedinasan sebagai camat, bila mana ada yang kurang berkenan, saya mengaturkan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pelaksanaan tahapan-tahapannya? Kan begitu. Karena titik-titik kerawanan pada tahapan itu biasanya yang secara umum terjadi itu pada saat mulai pendaftaran. Kalau misalnya calonnya banyak, karena persyaratan administrasinya itu cukup banyak juga yang melibatkan dari instansi atau stakeholder luar, seperti kepolisian, dari kejaksaan atau dari pengadilan. Dari pengadilan itu yaitu surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum proses persidangan yang ancamannya 5 tahun ke atas. Itu surat keterangan yang dari pengadilan. Kalau surat keterangan dari kepolisian ada 2. Ya. 1 surat keterangan catatan kepolisian atau orang biasa menyebut surat keterangan kelakuan baik. Ya, SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian. Kedua, dari satuan narkoba atau suratnya apa? Surat keterangan tidak pernah terlibat narkoba ataupun menjadi pengedar narkoba. Ya tentu saja nanti akan dilakukan pengujian tes urin minimal ya. Itu 2 hal yang dari kepolisian ya. Terus kemudian persyaratan-persyaratan yang lain seperti ijazah dan lain sebagainya itu ya. Itu seperti tadi dijelaskan bahwa tingkat pendidikan semakin tinggi nilainya semakin besar. Terus kemudian pengalaman dalam pemerintahan atau pengalaman terlibat dalam organisasi itu juga menjadi nilai tersendiri ya. Selanjutnya nanti tahapan yang paling rawan sebenarnya
karena di sini dituntut kepada para panitia yaitu ketelitian dan sanggup melakukan konfirmasi pengecekan di lapangan, menentukan daftar pemilih. Jadi nanti ada tahapannya, dia nanti pengumuman dulu. Setelah ditentukan mana di dusun ini siapa saja, baru nanti diumumkan lagi. Nanti kalau menerima protes, ya, menerima sanggahan, kalau memang misalnya ada, lupa saya sudah boleh pilih, saya penduduk sini, tapi belum terdaftar. Bisa jadi karena apa? Tadinya merantau, atau tadinya belum mencapai umur yang ditetapkan 17 tahun, tetapi dia sudah menikah ternyata, berarti boleh pilih, ya, dianggap sudah dewasa. Terus kemudian yang meninggal kan masih tercantum, lupa nama ini sudah meninggal kok masih tercantum sebagai pemilih. Nanti disitulah akan diperlukan ketelitian, diperlukan konfirmasi sehingga semuanya yang tercantum nanti betul-betul akurat, ya, bahwa benar di dusun ini, RT ini ada pemilih yang bernama ini, gitu, dan orangnya ada. Demikian. Itulah di situ nanti tingkat kerawanannya ada. Ditambah lagi tahapan berikutnya yaitu kampanye. Nah, kampanye ini seperti tadi ada pertanyaan di desa lain, Pak, bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan ini akan dilaksanakan secara murni apa tidak? Kita sempat nggak ngerti maksudnya dijalankan secara murni apa tidak itu yang bagaimana. Ternyata maksudnya kampanyenya gimana, boleh apa tidak. Ini kampanye sudah nanti akan ditetapkan lagi aturannya gimana, pelaksanaannya bagaimana, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID, ya. Misalnya secara umum kalau memang tidak ada pandemi, biasanya apa? Rapat umum di lapangan buat podium, rapat umum, pidato, menyampaikan visi misi, ngajak kepada warga untuk milih, ya. Itu kalau tidak ada pandemi. Tapi pandemi pengalaman kemarin dipersilahkan door-to-door, dipersilahkan secara online, ya, secara WA, secara orang, ya, orang berkunjung. Misalnya saya nyalon, saya punya anak buah berapa, itu silakan sana beruntung dari pintu ke pintu. Akhirnya seperti itu dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang ketat pada waktu itu. Mudah-mudahan ke depan, ya, ke depan ini proses kampanye situasinya sudah seperti saat ini, level 1, level 1. Tadi juga saya lihat di laporan kabupaten kita ini seluruh kabupaten masih 12 yang sementara di bawah. Yang sembuh 6.000 lebih, yang meninggal dunia 500 kurang 2 itu meninggal untuk kabupaten Probolinggo. Lumayan loh, banyak itu orang segitu. Kalau dikumpulin segini nggak cukup tepatnya 500, ya. Di tahapan-tahapan yang rawan-rawan tadi itu makanya butuh kerjasama dari semua pihak, ya, dari semua pihak untuk supaya sama-sama saling berbagi informasi, ya, berbagi keterangan supaya masing-masing bisa memahami bagaimana pentingnya pelaksanaan pilkada sini dengan aman, lancar, dan tertib terkendali, ya. Gitu. Ini harus terjadi. Saya mohon dengan hormat, ya, supaya jangan
sampai wilayah desa Besuk Agung ini jadi viral gara-gara keket rame. Jadi viral hal yang tidak baik. Ini hemat sekali. Tapi saya yakin bahwa Besuk Agung ini dari dulu dan yang akan datang ini salah satu kondusif aja. Nah, karena di sini banyak tokoh masyarakat, banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesadarannya lebih tinggi. Ya. Terus pesan khusus ya buat panitia. Panitia ini, mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa yang mungkin dirasa agak kasar ya. Panitia ini kan ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara. Nanti harus tentukan bersama, berunding bersama. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya itu dirasa aneh, jangan sembarangan bicara keluar, ya. Jangan sembarangan bicara keluar. Bahasa kasarnya itu ngember. Oh ini saja nih persyaratan yang kurang ini. Kamu nih syarat, wah misalnya seperti itu, ya. Tapi karena begini-begini kita masukkan aja, wah jangan boleh seperti itu. Seandainya ada hal-hal seperti itu, tidak perlu ngomong, ya, tidak perlu ngomong keluar, sehingga banyak masyarakat tahu, sehingga menjadi bahan kasak kusuk. Namanya kasak kusuk itu apa? Bisa ditambah dan dikurang, benar tidak? Kasak kusuk itu sama dengan rasa-rasa gitu. Nanti rasa-rasa ujung-ujungnya gibah, ya.